Bab 1134. Setelah berbicara dengan Ani, Lin Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, meratapi ketidakkekalan dunia, meratapi bahwa keberuntungan membuat orang. Pertama kali dia dan Ani bertemu masih hidup, dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari Ani akan datang ke China untuk bergabung dengannya dan menjadi asistennya. Namun, dia samar-samar ingat kata-kata Ani sebelum meninggalkan China, "Tuan Ho, jika suatu hari saya tidak lagi memiliki pekerjaan, akan menjadi pilihan yang baik untuk membuka klinik pengobatan barat di sebelah pusat medis Anda." Sekarang, kalimat ini akhirnya terpenuhi. "Apa yang kamu pikirkan?" Tersenyum sangat bahagia. Jiang Yan masuk dari pintu saat ini, menggosok tangannya dengan lotion, dan melihat Lin Yu tersenyum bahagia, dia tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. "Sister Yan, saya punya kabar baik untuk Anda." Lin Yu tersenyum dan berkata, "Saya telah mempekerjakan Ani, wakil presiden American Medical Association, untuk menjadi asisten saya." "Ani, wakil presiden American Medical Association?" Mata Jiang Yan membelalak karena terkejut, beberapa tidak berani mengatakan apa-apa. "Saya akan menjadi asisten Anda." "Ya, bagaimana? Apa aku baik-baik saja?" Lin Yu tersenyum dan mengangguk, dan berkata dengan sikap kekanak-kanakan, "Bukankah kamu selalu mengaguminya? Kamu selalu bisa makan, minum kopi, dan pergi berbelanja dengannya ketika kamu berbalik. Terima kasih saudara Jiarong." "Oh." Jiang Yan meludah, lalu memutar matanya, dan bahkan tidak peduli dengan Lin Yu. Dia langsung duduk di meja rias dan berkata dengan nada meremehkan, "Bual saja." "Hei." Lin Yu tiba-tiba berdiri dan berkata, "Apakah saya pembual? Tunggu dan lihat, Sister Yan, dia baru saja mengatakan bahwa dia akan naik pesawat sekarang dan akan berada di sana besok." "Saya tidak percaya." Jiang Yan bahkan tidak memandang Lin Yu, menyeka wajahnya dengan ringan, dan berkata dengan tidak percaya, "Saya tidak peduli jika saya akan duduk sebagai wakil presiden American Medical Association, dan saya akan menjadi asisten Anda." "Mereka tidak gila. Anda tahu, American Medical Association adalah istana impian di hati para dokter medis barat ini. Itu adalah puncak karir mereka. Itulah mengapa dia tidak percaya bahwa N dapat dengan mudah naik ke posisi ini setelah semua kesulitan. Dia akan menyerah tiba-tiba dan berlari untuk membantu Lin Bulu. Terlebih lagi, Ani tidak tahu sama sekali tentang pengobatan Tiongkok. Jika kamu tidak percaya padaku, mari kita tunggu dan lihat besok." Lin Yu mencondongkan tubuh ke depan, menekan bahu Jiang Yan, dan membual pada dirinya sendiri, "Tahukah Anda mengapa dia begitu cemas? Karena saya mengatakan kepadanya bahwa institusi medis TCM kita akan buka besok. Saya harap itu akan terjadi. Saya dapat menentukan calon manajemen untuk Departemen Medis Barat dan Departemen Rawat Inap. Jika dia tidak datang, saya akan bertanya pada Gao Ming." Dia menjadi cemas dan berkata bahwa dia telah berhenti dari pekerjaannya segera. Sekarang mereka baru mulai bekerja di AS pada pagi hari. Dia benar-benar pergi mencari orang yang bertanggung jawab dan berhenti dari pekerjaannya. Dia tidak hanya mengundurkan diri sebagai Presiden Asosiasi Medis AS, dia juga mengundurkan diri dari Asosiasi Medis Dunia, jadi saya memutuskan untuk memberinya kesempatan. Hancurkan saja. Jiang Yan tidak bisa menahan geli, terlalu malas untuk percaya sepatah kata pun. Lin Yu tersenyum gembira, "Ketika dia datang, kamu bisa bertanya sendiri padanya." Saat dia berbicara, tangannya tergelincir dan meluncur di garis leher Jiang Yan. "Oh, dasar bajingan bau." Jiang Yan segera bangkit dan bertarung dengannya, dan keduanya jatuh di tempat tidur bersama. Pada saat ini, rumah Lin Yu dan Jiang Yan hangat di musim semi furong, tetapi di luar rumah ada angin kencang, dan hujan bercampur hujan es dan pingpong menghantam, menyelimuti seluruh kota Beijing dalam angin dan hujan yang deras. Cuaca hantu seperti ini paling cocok untuk tidur, dan sudah larut malam,
jadi saat ini kebanyakan orang di ibu kota sudah terlelap. Saat ini, di area villa dengan tingkat hunian sangat rendah di pinggiran, hampir semua villa gelap, tetapi satu-satunya villa yang terang benderang. Dekorasi seluruh villa sangat mewah. Ada 3 orang yang duduk di sofa ruang tamu di lantai pertama, yaitu 3 bersaudara Zhang Yihong, Zhang Yiting dan Zhang Yitang. Zhang Yitang sedang mengutak-atik set teh di atas meja, menyeduh teh tanpa tergesa-gesa, dengan kepuasan yang santai, sementara Zhang Yihong duduk di sofa dengan kaki erlang dimiringkan, melirik arlojinya dari waktu ke waktu, mengerutkan kening, dan tampak sedikit cemas. Di sisi lain, Zhang Yitang menyusut dan bersandar di sofa, tangan kirinya dengan lembut mengusap jari-jari tangan kanannya yang sudah lama tidak diangkatnya dan kaki kirinya, yang sudah lama tidak sembuh, dengan sedikit kepanikan di matanya, dan matanya memandang keluar jendela dari waktu ke waktu. Sekilas, dia tampak sedikit ketakutan, dia menelan ludahnya, dan berkata, kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, atau lupakan saja. Katamu kalau He Jiarong tahu. Untuk diam. Zhang Yihong segera menyela adik laki-lakinya dengan suara marah, dan berkata dengan suara yang dalam, bisakah dia tahu kentut? Bagaimana dia tahu? Saya pikir Anda benar-benar takut dengan He Jiarong. Zhang Yitang menelan ludah dan tidak berani berbicara lagi, tetapi berpikir dengan marah di dalam hatinya, bukan kamu yang ditendang dari jari-jari dan betisnya. Meski sudah lama sejak insiden bayangan iblis terakhir kali, ia sering mengalami mimpi buruk dan mimpi yang sama seperti yang terakhir kali. Lin Yu menginjak tangannya dan mencubit jari-jarinya seperti mematahkan pensil. Klik, klik satu persatu. Setiap kali dia tiba-tiba bangun dengan keringat. Tetapi pada awalnya, saudara laki-lakinya sendiri yang mengadu yang meminta dirinya untuk menculik Ye Qingmei, yang membuatnya jatuh ke dalam situasi ini. Sampai saat ini, jari-jarinya tidak dapat ditekuk sepenuhnya, dan dia akan merasa seperti ini ketika mendung dan hujan. Semburan rasa sakit di hati. Kakak, jangan salahkan Yitang, dia sudah dimanja sejak dia masih kecil, dan dia tidak pernah mengalami penderitaan seperti itu. Itu normal untuk menjadi ketakutan. Zhang Yiting berkata bahwa dia membawa secangkir teh panas untuk Zhang Yitang, dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, Yitang, masalah ini sangat rahasia, tidak akan ada yang tahu, dan bahkan jika terungkap, itu tidak akan melibatkan kita. Ya, kami hanyalah penghubung tengah. Selain memberikan kenyamanan, segala sesuatu yang lain tidak ada hubungannya dengan kami. Yiting, kamu khawatir itu mungkin melibatkan kita, jadi kamu tidak meminjam seseorang dari Paman Ling Xiao. Zhang Yihong menoleh untuk melihat Zhang Yiting, dan bertanya dengan beberapa keraguan. Ini hanyalah salah satu alasannya. Zhang Yiting mengangguk dan berkata, hal lain adalah penyelidikan dan patroli di ibu kota terlalu ketat sekarang. Hampir tidak mungkin orang-orang Paman masuk, jadi saya hanya bisa meminta bantuan orang lain. Lalu siapa orang-orang yang kamu cari ini? Zhang Yihong bertanya dengan curiga, dapat diandalkan. Tentu saja, saya tidak bisa mempercayai saya untuk menemukannya. Zhang Yiting berkata sambil tersenyum, kamu akan tahu kapan mereka datang. Zhang Yihong mengangguk, dan bertanya dengan suara yang dalam, aku masih belum begitu mengerti rencanamu, kamu bisa memberitahuku lagi.